nama Sedanda, kelas 224 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak penghasilan PPH atau final. Baik, langsung saja. Pajak penghasilan PPH final didefinisikan sebagai penggambaran atas penghasilan yang dibebankan atas withholding tax atau bisa dikatakan tidak termasuk sebagai perhitungan dalam pajak tarif progresif. PPH final itu sendiri memiliki perbedaan terhadap PPH tidak final, sehingga dalam perhitungannya kedua PPH tersebut memiliki perbedaan. PPH final ini terbagi menjadi dua kategori berbeda atas mekanisme pengenaan pajaknya. Yang pertama, kategori PPH final yang dipotong pihak lain. Dalam kategori PPH final ini, wajib pajak telah dipotong ataupun dipungut PPH finalnya oleh pihak lain akan menerima hanya bukti potong pajaknya saja dari pihak yang memotong PPH final tersebut. Yang kedua, PPH final yang disetor sendiri. Dalam kategori PPH final ini, wajib pajak yang menjadi pihak pemotong ataupun pemungut PPH final, maka diharuskan melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong kepada kas negara. Landasan hukum PPH final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah dalam mengenakan PPH final atas penghasilan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atas pengenaan PPH final. Hal ini tentunya atas pertimbangan kesederhanaan, kemudahan hingga pada pengawasan. Objek pajak PPH final. Objek pajak memiliki definisi sebagai penghasilan yang dikenakan oleh pajak. Dalam hal ini, apabila terdapat penghasilan yang termasuk dalam kategori ataupun kriteria sebagai objek pajak, maka penghasilan tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan jenis pajak yang berlaku. Sama halnya dalam pajak penghasilan PPH final, di mana terdapat beberapa penghasilan termasuk dalam PPH final merujuk dalam ketentuan PPH final yang berlaku, maka objek pajaknya dimaksud meliputi bunga deposit atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta jasa giro dengan tarif sebesar 20%. Yang kedua, PPH atas bunga obligasi atau surat utang dengan tarif sebesar 10% sampai dengan 20%. PPH atas diskonto surat perbendaharaan negara atau yang bisa disebut dengan SPN dengan tarif sebesar 20%. PPH atas hadiah berupa undian dengan tarif sebesar 25%. PPH atas transaksi penjualan saham pada bursa efek, tarif sebesar 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% untuk transaksi saham bukan pendiri. PPH atas penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dengan tarif sebesar 0,1%. Selanjutnya, PPH atas persewaan atas tanah dan atau bangunan dengan tarif sebesar 10%. PPH atas pengalihan atas tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate dengan tarif sebesar 5%, sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Kemudian ada PPH atas penghasilan perusahaan penerbangan yang dilakukan di dalam negeri dengan tarif sebesar 1,8%. Kemudian PPH atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang di kantor perwakilan dagangnya berada di Indonesia dengan tarif sebesar 0,44%. Kemudian PPH atas selisih lebih peninjauan kembali atau tetap dengan tarif sebesar 10%. Baik, ada contoh perhitungan PPH final yang judulnya bunga deposito. Dobi menyimpan uang dalam bentuk deposito pada Bank YGE. Uang tersebut dalam jumlah Rp 150 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 12% dalam setahun. Atas deposito yang dilakukan Dobi, maka setiap bulannya Dobi akan menerima bunga sebesar 1,5 juta rupiah. Dalam hal ini, berapa besaran pajak yang harus disetorkan Dobi atas bunga depositonya? Jadi, PPH pasal ayat 2 yang dipotong oleh Bank YGE sama dengan 20% kali Rp 1.500.000 sama dengan Rp 300.000.
maka besaran pajak yang harus disetorkan Dobi sama dengan 300.000 kali 12 bulan. Jadi hasilnya itu adalah 3.600.000. Selanjutnya, permudah kebutuhan PPh final dengan konsul pajak. Pengenaan PPh final diberikan wajib pajak tertentu dengan kewajibannya masing-masing. Wajib pajak tersebut tentu perlu melakukan pelaporan SPT tahunan, penghitungan tarif PPh final hingga klasifikasi objek dan subjek pajak yang dimiliki. Untuk melakukan semua hal di atas, wajib pajak dapat dibimbing oleh konsultan pajak terbaik di aplikasi Konsul Pajak. Anda dapat mengkonsultasikan berbagai kebutuhan terkait PPh final dengan konsultan pajak terpercaya. Semua informasi yang dibutuhkan dapat ditanyakan pada konsultan pajak di Konsul Pajak. Adapun Anda membutuhkan perhitungan PPh final yang benar, perhitungan PPh final yang salah tentu akan memberikan dampak buruk pada wajib pajak. Untuk menghindari hal ini, dibutuhkan seseorang ahli pajak untuk membantu melakukan perhitungan. Mencari ahli pajak yang mudah, praktis, dan murah tentu sulit dan membuang waktu. Jadi kesimpulan yang saya berikan adalah sesuai dengan penjabaran di atas, sesuai dengan penjabaran yang saya berikan mengenai PPh yang dikenakan atas final, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh final merupakan bentuk pengenaan pajak yang pengenaannya sudah dalam bentuk final atau berakhir dengan tidak diakumulasikan dengan penghasilan non final atau dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT tahunan. Begitu juga pada biaya untuk menghasilkan, menagih maupun memelihara penghasilan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Singkatnya, PPh final tidak dapat dikreditkan atau sebagai pengurang dalam total PPh, terutama pada akhir tahun pajak. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Itulah tadi presentasi yang dapat berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.